Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Kabinet Wilopo. Materi pembahasan yang pertama ada latar belakang mengenai Kabinet Wilopo. Yang kedua ada susunan kabinet. Yang ketiga ada program kerja. Yang keempat partai pendukung. Dan yang kelima berakhirnya Kabinet Wilopo. Nah, kita sekarang mau membahas latar belakang Kabinet Wilopo nih. Terbentuknya Kabinet Wilopo ini didasari dengan bubarnya Kabinet Sukiman Suwiryo yang terjerat kasus MSA. Soekarno berharap ditunjuknya dua tokoh politik ini dapat membangun kabinet yang kuat serta mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. Siddik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Pada tanggal 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru. Untuk susunan kabinet, terdapat 16 menteri dan dapat disimak pada video berikut ini. Program kerja Kabinet Wilopo. Yang pertama, organisasi negara. A. Melaksanakan pemilihan umum, konstituante, dan dewan-dewan daerah. B. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. C. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Kemakmuran. A. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dan mempertinggikan produksi nasional, terutama bahan makanan. B. Melanjutkan usaha perubahan agraria. 3. Keamanan. A. Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijakan sebagai negara hukum, menyempurnakan organisasi, alat-alat kekuasaan negara, dan mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 4. Pemburuhan. Memperlengkap perundang-undangan pemburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. Kelima, luar negeri. A. Mengisi politik luar negeri yang bebas, aktif. B. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Belanda atas dasar Uines Statute. C. Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya. 6. Pendidikan dan pengajaran. Mempercepat usaha-usaha untuk pembaruan pendidikan dan pengajaran. Kabinet Wilopo mendapatkan dukungan dari 3 partai ini loh. Yang pertama, Kabinet Wilopo mendapat dukungan koalisi dari PNI, Masyumi, dan PSI. Yang kedua, Partai Sosialis Indonesia atau disingkat dengan PSI didukung oleh kaum intelektual Jakarta, tetapi hanya mendapat sedikit dukungan umum di kota-kota lainnya. Yang ketiga, basis utama Partai Nasional Indonesia, disingkat dengan PNI, ialah di dalam birokrasi dan kalangan para pegawai kantor. Berakhirnya kabinet ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, terjadi defisit kas, kedua, keras separatisme dan sikap provinsialisme. Yang ketiga, muncullah sentimen kedaerahan. Yang keempat, masalah ekonomi. Yang kelima, reorganisasi atau profesionalisasi negara. Dan yang terakhir, peristiwa Tanjung Morawa.
Berakhirnya kekuasaan kabinet ini mengakibatkan peristiwa Tanjung Morawah, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Peristiwa Tanjung Morawah ini dijadikan sarana oleh kelompok yang anti kabinet dan pihak oposisi lainnya untuk mencela pemerintah. Akibatnya, Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953 tanpa menunggu mosi itu diterima parlemen. Nah, gimana nih penjelasan dari kelompok kami? Semoga kalian paham ya. Nai Delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. See you!